Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya pada kita semua hingga sampai di pagi hari ini. Kita masih diberikan segala kemudahan, kesempatan dan juga kekuatan untuk beribadah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis zikir dan juga majelis thalabul ilmi. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pagi hari ini kajian kita tentang sirah nabawiyah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang perjalanan atau sejarah kehidupan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pembahasan kita yang terakhir sebelum ngaji di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan ya? Sampai apa itu? Sampai pernikahan Nabi tahun keempat Hijriah. Baik, Zijatun yukrimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biha ashabahu. Pernikahan-pernikahan yang dengannya Rasulullah memuliakan para sahabatnya. Di antara kebahagiaan dan kemuliaan bagi para sahabat Nabi adalah tatkala mereka menjadi bagian dari keluarga Nabi. Jadi gampangannya gini, sahabat itu tentu akan gembira sekali manakala putrinya dinikahi oleh siapa? Rasulullah. Sehingga hubungan mereka dengan Nabi tentu menjadi lebih dekat. Yang sebelumnya hanya dalam tanda kutip sebatas sahabat. Ketika putri mereka misalnya dinikahi oleh Nabi, statusnya menjadi apa berarti? Mertua, kan begitu kan? Awalnya hanya sebatas sahabat saja. Kalau ada salah satu anak atau putri mereka kemudian dinikahi oleh Rasulullah, maka hubungan mereka dengan Nabi semakin dekat. Sudah sahabat plus mertua. Nah, di bab ini kita akan membahas beberapa pernikahan yang dengan pernikahan itu Rasulullah memuliakan para sahabatnya. Yang pertama adalah pernikahan beliau dengan Hafsah. Hafsah itu anaknya siapa kira-kira? Hafsah bintu Umar. Ya, Hafsah putrinya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kana zawjuha al-awwal as-sahabi Khunais ibn Khudzafah as-Sahmi al-Qurashi. Suami dari Hafsah yang terdahulu adalah seorang sahabat Nabi yang mulia
namanya adalah Hunais bin Hudzafah. Berarti nanti Hafsah ini dinikahi oleh Nabi, statusnya sudah merupakan seorang janda. Ya, karena sudah punya suami terdahulu. Namanya adalah Hunais bin Hudzafah min ashabil hijratain. Hunais ini termasuk di antara sahabat yang hijrahnya 2 kali. Ikut dalam hijrah ke Habasyah dan juga ikut hijrah ke Madinah. Wa syahida Badran wa Uhudan. Beliau juga ikut serta atau berpartisipasi dalam perang Badar tahun kedua Hijriah, juga perang Uhud 1 tahun kemudian, perang tahun ketiga Hijriah. Qad mata muta'assiran bi jirahatin asabathu fi Uhud. Dan beliau wafat disebabkan luka yang didapatkan ketika perang Uhud. Jadi tahun ketiga Hijriah meninggal. Di saat perang Uhud beliau tidak syahid di tempat atau syahid dalam saat berperang. Akan tetapi beliau mendapatkan luka parah dalam peperangan itu, yang mana nanti luka ini menjadi sebab beliau meninggal dunia. Wa Hafsatu ma zalat fi ray'ani syababiha. Nah, ketika ditinggal oleh sang suami, Hafsah ini masih di usia keemasan. Usia keemasan itu ya janda tetapi masih muda. Kita menyebutnya dengan istilah apa? Janda kembar. Ada Pak di sini Pak? Kalau ada tolong diselamatkan. Kan saya masa muda ya, terus janda. Nah, ini kan potensinya masih besar. Nah, Hafsah ini juga ditinggal oleh suaminya itu masih muda. Bahkan dikatakan usianya itu ya belum sampai 20. Ini masih muda. Sudah menjadi apa? Janda. Wa madat iddatuha. Masa iddahnya sudah berlalu, karena ini kejadiannya tahun 4 Hijriah. Suaminya meninggal tahun 3 Hijriah, terus sekarang sudah tahun 4 Hijriah. Jadi sudah berlalu kurang lebih 1 tahun. Maka masa iddah bagi Hafsah sudah selesai. Masa iddah itu apa? Masa tunggu. Ya, kalau bagi perempuan ketika berpisah dengan suami, entah karena dicerai atau karena suaminya meninggal dunia, itu berlaku masa iddah. Masa tunggu sampai nanti perempuan itu baru boleh untuk menikah lagi. Nah, ini tentu tidak sama dengan laki-laki. Nah, masa iddah itu hanya berlaku bagi perempuan. Jadi kalau misalnya perempuan suaminya meninggal, dia tidak boleh besok langsung akad nikah dengan laki-laki lain, atau bulan depan akad nikah dengan laki-laki lain. Tidak boleh, ada aturan. Harus menunggu sampai masa iddahnya selesai. Nah, masa iddah bagi perempuan itu berbeda-beda, tergantung keadaan perempuan tersebut ketika berpisah atau ditinggal oleh suaminya. Nah, kalau perempuan itu misalnya ditinggal oleh suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya adalah arba'ata asyhuri wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. 4 bulan itu 120 hari kurang lebih, ditambah 10 hari, di total 130 hari. Jadi kalau ada perempuan suaminya meninggal dunia, bapak sejak hari kedua itu boleh menghitung dari pertama kedua. Nah, kalau sudah lewat 130 hari, hari ke 131 bapak lamar boleh. Ya. Sebelum itu jangan. Ya. Nggak boleh Pak. Kalau sebelum selesai masa iddah tidak apa? Tidak boleh. Nah, tetapi kalau hanya sekedar apa? Kata-kata atau perilaku yang menjurus, ya menjurus, tapi tidak secara terus terang, itu boleh. Ya, jadi menjurus itu kok gimana? Coba kata-kata yang secara redaksi itu tidak secara gamblang menyatakan lamaran, tetapi ada kata-kata atau perilaku yang mengisyaratkan kalau bapak itu tertarik dan ingin apa? Melamar. Ya nanti silakan dipelajari sendiri. Gitu.
Itu kalau dalam masa iddah. Nah, 4 bulan 10 hari. Sementara kalau wanita itu dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya berapa? Salah satu quru itu 3 kali suci. Ya, suci pertama, misalnya perempuan itu dicerai dalam keadaan suci kan, itu suci pertama. Haid, terus suci yang kedua, haid lagi, suci yang ketiga. Jadi kalau sudah masuk suci yang ketiga itu selesai masa iddah. Nah, tentu ini kalau cerainya masih cerai pertama, talak 1, ya selama masa iddah ini sang istri masih tinggal bersama suami yang menceraikannya. Karena masa iddah ketika talak 1, sang suami paling atau masih berhak untuk apa? Merujuknya kembali. Suami ngomong, saya cerai kamu. Nah, selama masa iddah dalam kurun waktu 3 kali suci ini, sang suami masih bisa saya rujuk kembali. Itu kalau baru talak 1. Terus besok dicerai lagi, saya cerai kamu. Talak 2, nah, masih bisa dirujuk lagi, saya rujuk kamu. Nah, terus dicerai lagi, saya cerai kamu. Talak 3, nah sudah tidak bisa rujuk. Kecuali ada satu keadaan yang terjadi dan ini sulit keadaannya. Sang istri harus lebih dulu menikah dengan orang lain dalam pernikahan yang sesungguhnya. Nah, baru kalau nanti dengan suaminya meninggal atau dicerai lagi, baru boleh rujuk dengan suami pertama. Nah, kan susah Pak, menanti keadaan yang seperti itu kan sulit. Maka bagi para laki-laki, bapak-bapak ini, jangan menggampangkan urusan apa? Cerai talak, Pak. Ya, jadi talak itu salah satu jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang seriusnya ya serius, candaannya pun dianggap serius. Salah satunya adalah talak. Jadi kalau bapak marah sama istri itu jangan kepikiran untuk mengucapkan apa? Talak. Karena bapak dalam keadaan marah, dalam keadaan sebel atau lagi gojek, bercanda, itu kalau ngomong saya cerai kamu itu jatuh talak. Hanya sekedar ucapan. Ya. Kalau kalimat yang digunakan secara terus terang, secara apa? Jelas gamblang menunjukkan kalimat talak. Saya cerai, saya talak itu kan terus terang, gamblang kan. Lain halnya kalau kalimat itu masih multitafsir. Udah sana pulang ke rumah orang tuamu, misalnya begitu. Ini kan masih multitafsir kan? Maksudnya apa? Nah, ini harus dikonfirmasi kepada yang mengucapkan. Kalau niatnya adalah cerai, ya jatuh cerai. Tapi kalau niatnya cuma nggak pengen lihat istrinya untuk sementara waktu, udah sana pulang dulu, nanti tak jemput. Nah, itu berarti ya tidak jatuh cerai. Dan maka bapak-bapak hati-hati, jangan bermudah-mudahan mengucapkan kata talak. Karena ada Pak tipe-tipe suami yang kalau ada masalah dengan istrinya dikit-dikit apa? Cerai, jangan. Itu sudah jatuh cerai. Ya. Kalau bapak masih sayang sama istri, jangan seperti itu. Mending bapak ngucapin kalimat yang lain lah yang sekiranya aman. Ya. Apa kayak terserah ya, cari sendiri. Atau dia, atau bapak pergi dulu mancing atau touring atau kemana lah, itu lebih aman daripada harus mengucapkan kalimat. Nah, bagi wanita yang ditalak atau dicerai suaminya masih talak raj'iyah, talak 1 atau talak 2, itu masa iddahnya 3 kali suci. Kalau sudah lewat 3 kali suci, maka sang suami ini harus memutuskan mau rujuk atau mau pisah. Kalau rujuk ya rujuk yang benar, ya niatnya baik. Kalau mau pisah ya pisah, biar ya segera selesai, ya segera selesai. Nah, sementara kalau wanita yang ditinggal suami atau dicerai ini dalam keadaan hamil, mengandung, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Nah, ini bisa lama, bisa sebentar, tergantung usia kandungannya. Ya, kalau pas suaminya meninggal, hamilnya sudah hamil tua, sudah 9 bulan, suaminya meninggal, terus 5 hari kemudian dia melahirkan, ya berarti setelah melahirkan sudah selesai masa iddah, dia boleh langsung untuk menikah lagi. Tapi kalau hamilnya masih usia muda, usia kandungannya muda, hamil sebulan
bulan terus suaminya meninggal misalnya, berarti masih sekitar 8 bulan lebih untuk selesai masa iddah karena harus nunggu lahiran. Nah, itu ya diantara aturan bagi para perempuan ketika ditinggal oleh suaminya meninggal ataupun dicerai oleh suaminya. Nah, ada nggak wanita yang ditinggal oleh suami atau dicerai oleh suami tapi tanpa menunggu masa iddah? Ada nggak perempuan yang suaminya meninggal atau dicerai oleh suaminya tapi dia nggak perlu masa iddah, boleh langsung nikah lagi? Ada nggak? Mungkin nggak perempuan yang suaminya meninggal atau dicerai, dia nggak perlu nunggu 4 bulan 10 hari atau 3 kali suci atau sampai melahirkan, dia langsung boleh menikah saat itu juga? Ada ya? Yang seperti apa? Perempuan yang seperti apa? Wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki belum diapa-apain, laki-laki atau suami sudah meninggal dunia atau suaminya menceraikan dia, nah itu nggak perlu menunggu masa iddah. Ya mencari yang kayak gini nggak tahu di mana Pak ya. Tapi kalau ada itu nggak perlu nunggu masa iddah. Habis akad nikah belum apa-apa suaminya meninggal dunia lagi. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah para saksi? Sah. Berarti resmi jadi suami istri. Suami namanya jantungan. Suaminya meninggal dunia. Berarti kan perempuan istrinya ini resmi menjadi apa? Janda. Baru akan nikah tentu harusnya belum diapa-apain, kan begitu. Nah maka bagi wanita ini dia tidak perlu menunggu atau tidak ada masa iddah. Boleh ustadznya menggantikan jadi suami barunya, boleh kayak gitu. Langsung maju gitu kan, boleh. Nah itu karena nggak perlu masa tunggu, nggak ada masa iddah. Kalau yakin perempuannya belum diapa-apain. Yang repot itu kalau nikah sudah dalam keadaan hamil misalnya, ini susah ya. Baru akad tapi sudah hamil. Nah kembali pada Hafsah tadi, wa ma'dhat iddatuha, masa iddahnya Hafsah sudah selesai, sudah berlalu. Fa fakkara Umar an yakhtara laha zaujan jadiran biha. Kemudian Umar berpikir untuk mencarikan bagi Hafsah suami yang pantas dan cocok menjadi pendampingnya. Ya, jadi ini sang ayah yang kemudian memikirkan, suamiku, anakku masa iddahnya sudah selesai, usianya masih muda. Lalu beliau berikhtiar untuk mencarikan suami bagi putrinya. Nah ini pelajaran bagi bapak-bapak. Ya, kalau punya anak perempuan sekiranya sudah siap untuk menikah dan belum ada tanda-tanda dia dekat dengan laki-laki atau belum kelihatan orang yang akan melamar dia, nah bapak boleh berikhtiar, bahkan dianjurkan untuk mencarikan jodoh bagi putri bapak. Bapak tawarkan ke siapa laki-laki yang sekiranya laki-laki itu cocok, pantas untuk menjadi suaminya. Ya, tentu yang baik, yang soleh misalnya, yang sudah kerja misalnya, atau yang akhlaknya baik, sesuai dengan pandangan bapak lah ya. Sekiranya, oh ini anak ini mereka cocok jadi suami dari putriku. Ya. Umat dulu begitu Pak. Jadi bapak gak usah malu. Ya, karena kita ini terkadang hidup di satu masyarakat yang menganggap tabu. Tabu satu hal kayak pantangan. Kok ada bapak-bapak yang menawarkan siapa? Putrinya. Itu terkadang dalam satu masyarakat itu dianggap sebagai satu hal yang tabu. Tabu itu kayak terlarang. Padahal tidak ada larangannya. Justru mencarikan jodoh bagi anak, apalagi anaknya perempuan, itu adalah tanggung jawab orang tua. Jadi nggak apa-apa Bapak, Mas sudah nikah belum? Belum Pak. Kerja di mana Mas? Saya kerja di sana Pak. Saya ajak main rumah yuk. Saya punya anak perempuan, siapa tahu jodoh. Ya boleh begitu. Nggak usah sungkan, nggak usah malu. Kalau dia nolak ya nggak apa-apa. Laki-laki kan banyak. Satu gagal, coba yang kedua, yang ketiga, keempat, sampai nanti
Masa enggak ada ya? Fadzahaba yu'riduha ala Abi Bakrin. Umar pun pergi menawarkan putrinya pada siapa? Pada Abu Bakar. Padahal Abu Bakar usianya berapa? Udah di atas 50 tahun, Pak. Hafsah usianya berapa? Belum sampai 20 coba. Nah itu jadi Umar tidak memandang usia ketika ingin mencarikan apa? Mencarikan suami bagi putrinya. Ya, terlebih lagi putrinya seorang janda usia 10 tahun apa. Karena yang penting usia itu nggak terlalu penting. Kalau zaman dahulu pernikahan itu usia nggak terlalu penting. Nah, yang penting laki-laki itu ya soleh, kemudian bertanggung jawab dan layak untuk menjadi pendamping putrinya misalnya. Usia tua nggak masalah, selisih umurnya sampai 20-30 tahun. Bapak nikah dengan gadis 17 tahun aja masih pantas, masih boleh. Gitu ya. Lakin Abu Bakrin sakata walam yujib. Akan tetapi Abu Bakar diam 1000 bahasa dan tidak menjawab. Ditawari untuk menikah dengan putrinya Umar, Abu Bakar diam baik. Iya ya tidak, menjawab tidak juga tidak, diam saja. Ya. Nggak ada tanggapan, nggak ada komentar apapun. Tamalaka Umar ghaidahu. Umar berusaha menahan marahnya emosinya. Tahu sendiri Umar itu kan tegas, keras kan. Ditawari baik-baik kok diem saja, komentar enggak, iya enggak, tidak juga enggak jelas. Umar pengen marah tapi ditahan. Ya karena enggak berani marah sama Abu Bakar. Wa dzahaba yu'riduha ala Utsman. Beliau pun pergi menawarkan putrinya kepada Utsman. Nah, status Utsman sebenarnya juga seorang duda. Ya karena istri beliau yaitu Ruqayyah putri Nabi sudah meninggal dunia. Ya, jadi kan cocok harusnya kan, wong Hafsah janda, Umar duda. Ya. Lakinna Utsmana i'tadzara bi annahu la yuridu zawaja. Tetapi Utsman menyampaikan alasan, beralasan bahwasanya beliau belum ingin menikah sekarang. Ya, biasa lah gitu kan. Ayo mau nggak nikah sama putriku? Ya untuk menjawab nggak mau, terkadang sungkan. Akhirnya alasannya apa? Belum pengen apa? Menikah. Nah Utsman beralasan belum pengen menikah sekarang. Fawajada fi nafsihi ala sahibaihi. Umar pun marah dalam dirinya itu kepada dua temannya ini, kepada Abu Bakar dan kepada Utsman. Abu Bakar diam saja, Utsman gak mau atau belum pengen menikah. Wan qalaqa ilan nabiyyi. Kemudian beliau pun beranjak menemui Nabi, yatakhaffafu mimma jaza fi sadri, untuk apa? Meminta nasihat yang bisa menenangkan gemuruh gejolak yang ada dalam dadanya. Untuk konsultasi curhat pada Fayulatifuhun Nabi. Nabi pun bersikap lembut pada Umar, wa yubashshirhu, dan kasih kabar gembira. Kata Nabi, yatazawwaju Hafsata man huwa khairun min Utsman, wa yatazawwaju Utsmanu man hiya khairun min Hafsah. Yang akan menikahi Hafsah anakmu adalah laki-laki yang lebih baik daripada Utsman. Sementara Utsman akan menikah dengan perempuan yang lebih baik dibanding Hafsah. Ini kabar gembira dari Nabi. Ucapan Nabi ini langsung dipahami oleh Umar, dan akhirnya Umar pun gembira sekali mendengar ucapan Nabi ini. Kenapa Nabi mengatakan yang akan menikahi putrimu itu orang yang lebih baik dibanding Utsman? Nah, Umar langsung paham maksud atau arah pembicaraan Nabi. Yang lebih baik dari Utsman siapa? Kan hanya segelintir orang kan. Di masa Nabi Utsman itu sahabat yang termasuk apa? Top-topnya sahabat kan, termasuk 3 besar kan. 3 besar. Nah, sahabat yang di atas Utsman ya paling ya Umar. Umar kan ya bapaknya sendiri, bapaknya Hafsah. Kan enggak mungkin. Terus Abu Bakar sudah ditawari, tadi diam, nggak ada respon. Nah tinggal satu orang, siapa?
ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari ucapan Nabi ini beliau langsung menyimpulkan, ternyata putriku hendak dinikahi oleh Rasulullah. Gembira sekali. Itu hebatnya Nabi, menggembirakan sahabatnya dengan cara apa? Menikahi putri mereka. Nah, itu penting. Jadi kalau bapak menawarkan putri bapak ke banyak pemuda belum ada yang bersedia, konsultasi pada siapa? Pada Pak Kiai atau para ustaz. Siapa tahu nanti dilirik oleh siapa? Ustaz sendiri. Tapi kalau ustaz yang pengen nikah pasti bukan istri pertama. Nah, sama nih, Hafsahnya juga bukan istri pertama, Pak. Ya. Karena masyarakat dulu, Pak, nikah lebih dari satu itu biasa. Ini tentu kasus ini, konteks ini kalau dibawa ke kita ya rame, Pak. Mau kita dalam masyarakat kita ini sudah menjadi satu hal yang lumrah itu ketika laki-laki istrinya berapa? Satu. Gak serangkan kalau istrinya 2 atau 3 ini satu hal yang menggemparkan. Tapi kalau orang Arab istri cuma 1 itu malah apa? Aneh kan? Orang istri kok cuma 1 malah aneh. Makanya biasa kalau istri 2, 3, 4. Bahkan dulu istri itu sampai puluhan, sampai belasan. Terus turun ayat, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Nikahilah wanita-wanita yang baik ya. Berapa? 2 atau 3 atau 4. Kita yang biasa hidup hanya beristri 1, membaca ayat itu seakan-akan ayat itu menganjurkan, mengarahkan kita untuk nambah istri. Tapi bagi orang Arab dulu ayat itu justru turun untuk membatasi apa? Jumlah istri. Yang istrinya 10, pilih maksimal berapa? 4, yang lain harus diceraikan. Begitu. Dan makanya bagi Umar ketika putrinya mau dinikahi Nabi, meskipun Nabi sudah lebih dulu menikah dengan wanita lain, dengan Aisyah sudah menikah, dengan Saudah. Artinya Hafsah tidak menjadi istri yang pertama atau sekedar istri kedua, tidak. Ya, tapi itu membuat Umar bin Khattab gembira sekali. Dan sementara Utsman nanti akan menikah dengan wanita yang lebih baik dibanding Hafsah, dan nanti Utsman menikah dengan siapa? Adiknya Ruqayyah, yaitu Ummu Kulsum bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadriku Umar maghza hadhil busyra. Umar pun paham poin kabar gembira ini ya. Wa ayyu syarafin a'zam min musaharatin. Kemuliaan yang mana yang lebih besar dibanding menjadi kerabatnya Nabi. Dan kalau nanti Hafsah dinikahi oleh Rasulullah, berarti Hafsah menjadi ummul mukminin. Umar menjadi siapa? Mertuanya Rasulullah. Nah, sebelumnya hanya sebatas sahabat. Nanti kalau putrinya dinikahi berarti menjadi mertua, sudah sahabat plus mertua, bagian dari keluarga. Wa hal kana yahlumu an tusbiha Hafsatu umman lil mu'minin? Apakah Hafsah sebelumnya pernah bermimpi bahwa beliau akan menjadi ummul mukminin, ibundanya orang-orang beriman? Wa yakhruju min indin nabi wa dunya la tattasi'u li farhatihi. Beliau keluar meninggalkan Nabi dalam keadaan seakan-akan dunia itu miliknya sendiri. Nah, yang saking gembiranya seakan-akan apa? Wah, nggak bisa diekspresikan dengan kata-kata karena hendak menjadi bagian dari keluarga. Nah, itu bapaknya aja sesenang itu, apalagi putrinya. Fayalqahu Abu Bakrin, kemudian Umar ditemui oleh Abu Bakar. Fayuhannihu, Abu Bakar mengucapkan selamat karena putrinya mau dinikahi oleh Nabi. Wa yaqulu, dan Abu Bakar berkata muqtadziran, untuk minta maaf. Minta maaf karena apa? Tadi pas ditawari diem saja itu, beliau kemudian menjelaskan alasannya. La tajid alayya ya Umar, jangan marah padaku wahai Umar, jangan ngambek gitu Umar. Fa inna Rasulullah dzakara Hafsah, karena Rasulullah sudah menyebut nama Hafsah, maksudnya dzakara annahu sayaktubuha. Nabi menyebut akan menikahi, akan melamar siapa? Hafsah. Falam akun li ufsya sirra Rasulillah, dan aku tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah.
Jadi ketika aku diam, nggak menolak dan nggak mengiyakan itu, aku dalam keadaan sudah tahu kalau putrimu mau dilamar oleh Rasulullah. Dan maksud aku terima tawaranmu untuk menikahi Hafsah. Walau tarokaha, kalau Nabi nggak pernah ada keinginan untuk melamar Hafsah, la tazawwajtuha, pasti aku akan menikahi putrimu. Nggak ada alasan untuk tidak menikahi putrimu. Putrimu masih muda, cantik. Nah, kenapa Pak Abu Bakar diam? Biasa karena beliau tahu kalau Hafsah mau dilamar oleh Rasulullah. Dan beliau nggak mau cerita pada Abu Umar dulu karena itu termasuk rahasia. Nah, jadi wacana kalau pengen melamar itu sebisa mungkin jangan tersebar kemana-mana. Misalnya bapak pengen melamar seorang gadis, baru sekedar pengen Pak, itu beritanya jangan sampai mana-mana terlebih dahulu. Ngelamarnya belum, tapi beritanya sudah Pak menyebar, itu jangan. Ya. Kenapa? Karena khawatir kalau nggak jadi itu nanti kita malu sendiri. Katanya pengen lamar, berita sudah sampai mana-mana, udah heboh, enggak jadi. Nah, itu jadi sebisa mungkin kalau baru pengen lamar, diam-diam saja. Bahkan ketika kita sudah atau sedang melamar pun itu, ya nggak usah terlalu diviralkan, nggak usah diramaikan. Cukup keluarga inti saja yang tahu. Baru nanti dirame-ramekannya kapan? Ketika akad nikah. Diam-diam nggak ada kabar ngelamar, loh kok ada undangan nikah, lah itu boleh. Aturannya itu. Kalau lagi lamaran ya jangan terlalu diramekan. Lah nanti ngundang banyak orang ya ketika akad nikah. Itu semuanya demi menjaga kesehatan mental kaum muslimin. Ya, kalau lamaran sudah kemana-mana beritanya, terus ternyata nanti nggak jadi apa menikah, itu akan menjadi beban yang sangat berat bagi yang mau menikah dan bagi keluarganya. Udah lamaran satu RT, satu RW diajak semua diboyong untuk misalnya, nggak jadi. Ini tentu akan jadi satu beban psikologi, beban mental yang berat. Tapi kalau bapak ngelamarnya diam-diam, kalau nggak jadi kan ya sudah, nggak ada yang tahu. Jadi bebannya nggak seberat kalau seandainya lamaran itu diketahui banyak orang. Wa nal masu fil khabari hirsus sahabati ala tazwiji kullin man ta'ayyan. Dari kabar atau cerita di atas kita tahu bagaimana semangat para sahabat untuk menikahkan wanita yang sendirian, wanita yang ya tadi janda, usianya masih muda, atau para perempuan atau laki-laki yang secara usia sudah siap menikah tapi belum menikah. Nah ini harus, kalau ini misalnya Pak, kalau ini kebiasaan para sahabat, semangat para sahabat ini tertular sampai ke kita, itu nanti tidak akan ada anak muda yang kesulitan untuk menikah. Jadi kalau kita lihat nih, anak muda ini usianya sudah 25 tahun, 27 tahun kok belum menikah. Terus kita perhatian, Mas, kok belum menikah? Ada apa? Saya pengen nikah Pak, tapi belum punya jodoh misalnya, atau belum ada wanita yang mau dinikahi. Nah, kalau kita berusaha untuk mencarikan jodoh, saya punya ponaan nih, mau nggak ta'aruf dulu misalnya, kenalan. Ya, kalau dia berkenan, berarti nanti kalau seandainya dia berhasil menikah, berarti kita sudah berjasa membantu dia untuk mendapatkan pasangan hidup. Dan para sahabat begitu, ya. Nah, pokoknya melihat ini anakku masih muda, meskipun janda dia masih pantas lah untuk menikah lagi. Akhirnya berusaha untuk mencarikan jodoh. Dan Nabi juga begitu Pak. Nabi itu kalau melihat anak muda yang usianya sudah usia nikah tapi belum menikah, itu akan ditanya, Fatin, udah nikah belum? Belum. Nah, kenapa gak nikah? Dijawab, ini ada satu kisah. Aku gak punya apa-apa. Artinya gak punya modal untuk nikah. Lah, terus dikuatkan oleh Nabi. Artinya gini, Nabi ngasih nasihat. Yang namanya modal nikah itu ya tidak mesti harus harta. Kamu punya hafalan nggak surat-surat dalam Quran? Surat Al-Kafirun apa enggak? Apa? Surat Al-Ikhlas
Apa? Surat Az-Zalzalah apa? Nah itu Az-Zalzalah itu seperempat Quran, Al-Kafirun seperempat Al-Quran, Al-Ikhlas berapa? Sepertiga Al-Quran. Jadi jangan bilang nggak punya apa-apa. Punya Al-Ikhlas itu sudah seperti punya sepertiga apa? Sudah kalau nikah modal hafalan surat apa? Al-Ikhlas. Gitu. Ya tapi ya dulu ya masih ada wanita yang mau dinikahi bermodal apa surat Al-Ikhlas. Sekarang udah susah Pak. Harus minimal bermodal 30 juz baru boleh. Wa anna rajula lam yakun yajid harajan fi an yaktuba lil nadihi wa yas'a fi tazwijiha. Seorang laki-laki atau bapak misalnya tidak ada halangan, tidak ada larangan untuk melamarkan bagi putrinya, melamarkan seseorang bagi putrinya dan berusaha untuk menikahkan. Nah ini poinnya. Para laki-laki, para bapak ya, para bapak atau paman atau siapapun, bukan menjadi satu hal yang terlarang, tidak ada larangannya, bahkan yang dianjurkan. Ya. Jangan menganggap ini sebagai satu hal yang tabu, ketika kita tadi berusaha untuk menawarkan putri kita atau keponakan kita, yang perempuan, ya, yang sekiranya ini bersiap nikah tapi belum ada tanda-tanda di. Nah saya punya jemaah. Semuanya di satu tempat itu begitu. Beliau punya anak perempuan, ya belum menikah, dan kelihatan dia itu usaha. Jadi kalau anak muda di masjid misalnya ketemu anak muda yang beliau nggak kenal, itu ditanya, Mas dari mana? Nah, sudah nikah belum? Gitu. Ya walaupun dia belum sampai menawarkan apa putrinya, tapi mulai dari penjajakan. Ada ustadz muda misalnya ngajar, ditanya, Ustadz sudah nikah belum? Belum Pak. Sudah sama putri, dia jaga rumahnya. Dan sama putri saya. Mohon maaf Pak, saya sudah dijodohin sama ibu saya. Ya, itu bagus ya, sudah ada ikhtiar ke arah sana. Wa nal masumik daro adabi Abi Bakrin fi hifdzi sirri. Dari kisah tadi kita juga melihat kadar adab serta akhlak Abu Bakar di dalam menjaga rahasia, wa fil i'tidari min sahibihi, dan juga bagaimana beliau minta maaf kepada temannya. Jadi Abu Bakar itu tahu rahasia Rasulullah bahwa beliau hendak melamar siapa? Hafsah. Tapi beliau tidak mau menceritakan, karena itu rahasia, masih menjadi rahasia. Dari Abu Bakar kita harus belajar menjaga rahasia orang. Jadi kalau bapak dipercaya oleh teman, misalnya ada teman curhat sama bapak, curhat satu masalah yang itu bagi teman bapak itu sebenarnya itu rahasia yang nggak pengen orang lain tahu. Terus dia sampai berani curhat pada kita, berharap kita menjaga rahasia tersebut. Maka kita harus amanah menjaga rahasia. Pak, saya mau cerita tapi tolong dirahasiakan ya. Ini hanya antara kita saja. Saya pengen minta nasihat. Nah begitu bapak dengar ceritanya ya sudah, bapak simpan berarti di bapak, jangan ceritakan pada orang lain. Itu Abu Bakar begitu, pintar dalam menjaga rahasia. Dan juga beliau tidak sungkan untuk minta maaf pada temannya. Ya secara makom itu Abu Bakar lebih hebat dibanding Umar. Wong masuk Islamnya lebih dulu Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu sahabat dekat Rasulullah. Secara makom kedudukan Abu Bakar lebih hebat, lebih tinggi. Hartanya juga lebih banyak. Tapi beliau tidak sungkan untuk minta maaf pada siapa? Umar bin Khattab. Wa najidun Nabi harisan ala ikrami Umar wa musaharatihi. Kita mendapati Nabi itu ingin memuliakan Umar dan menjadikan beliau bagian dari keluarga. Wa qad irtabata ma'al arba'atir rasyidin bi awasir al-musaharah. Dan Nabi itu mengikat hubungan dengan 4 khulafaur rasyidin semuanya. Khulafaur rasyidin 4 itu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan keempat sahabat ini selain menjadi sahabat Nabi juga menjadi bagian dari keluarga Nabi semuanya. Abu Bakar punya siapanya Nabi? Mertua, bukan bisa. Mertua, Abu Bakar mertua. Umar
juga mertua. Utsman menantu, Ali menantu. Tuh, jadi strategi Nabi untuk terhadap 4 khulafaur rasyidin semuanya menjadi ulama besar, menjadi tokoh, menjadi pemimpin masa depan setelah Nabi wafat. Semuanya bagian dari kerabat Nabi. Selain dia sahabat dekat Nabi. Yang paling dekat untuk Ali. Ali itu sudah keponakan, ya, sahabat plus menantu. Nah, itu Ali betul. Ali itu keponakan atau sepupu? Sepupunya Nabi. Sepupu ya. Abdullah, Nabi itu anaknya Abdullah. Ali anaknya Ali bin Abi Thalib, kan? Oh berarti sepupu ya. Nah, Ali itu sepupu ya. Ya masih kerabat lah ya, mungkin agak jauh tapi kerabat. Ya. Jadi yang paling dekat itu Ali. Ali itu ya kerabat, ya sepupu kan. Kemudian menjadi menantu dan juga sahabat Nabi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pernikahan Nabi dengan Zainab. Zainab Ummul Masakin. Ini Zainab yang lain ini, bukan Zainab yang jandanya Zaid bin Harithah, bukan yang itu, ini Zainab yang lain. Zainab yang julukannya adalah Ummul Masakin. Ummul Masakin ibunya orang-orang miskin. Jadi saking baiknya perempuan ini sampai-sampai dijuluki Ummul Masakin. Tidaklah disebut nama Zainab yang ini kecuali di belakangnya selalu disebut Ummul Masakin. Orang itu kalau sudah sampai mendapat julukan itu berarti memang karakter itu sudah melekat pada dia. Iya kan? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau disebut As-Siddiq ya karena sifat as-sidq, jujur, membenarkan itu sudah melekat pada diri Abu Bakar. Zainab ini disebut Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Berarti memang beliau itu perhatian, lembut sekali dan suka menolong orang-orang miskin. Itu Zainab. Wa Zainabu bintu Khuzaimah. Dan Zainab putrinya Khuzaimah minal muhajirat, termasuk para sahabiah, sahabat Nabi perempuan yang ikut hijrah. Wa qad ustushhida zawjuha fi Uhud. Suami beliau syahid dalam perang Uhud. Jadi ini janda setelah perang Uhud. Perang Uhud suaminya meninggal dunia. Waqtalafu fi zawjiha. Para ulama berselisih pendapat tentang siapa sebenarnya suami sebelumnya. Suami Zainab ini siapa? Ahwa Abdullah ibnu Jahash. Apakah itu Abdullah bin Jahshin? Am Ubaidah ibnu Haris, ataukah Ubaidah ibnu Haris ibni Abdul Muttalib? Jadi ada perselisihan, perdebatan di kalangan para ulama mengenai siapa sebenarnya suami Zainab ini. Apakah Abdullah bin Jahshin ataukah Ubaidah ibnu Haris? Al-muhim yang penting annaha kanat minal muhajirat, bahwasanya beliau termasuk sahabiah yang hijrah ke Madinah. Wa yasilu nasabuha ila Abdi Manaf, dan nasabnya itu bersambung sampai Abdi Manaf. Jadi kalau dari terahnya itu masih bagian dari keluarga besar Nabi. Karena Nabi Muhammad kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Lah Zainab ini juga sama, Zainab bin Khuzaimah bin siapa nanti juga nyambung ketemu di bin Abdi Manaf. Jadi masih kalau misalnya ada terah keluarga, kalau kita ini ngumpul itu nanti pasti ketemu dengan Nabi. Tapi nggak tahu di sana ada tradisi kayak gitu enggak. Kalau di kita masih ketemu. Wa kanat ma'rufatan bit-thayyibati wal karami wal 'atfi 'alal fuqara. Dan Zainab itu ma'rufatan dikenal dengan kebaikannya, kedermawanannya serta kelembutannya 'alal fuqara, terhadap orang-orang fakir. Sudah, beliau bukan hanya sekedar baik, tapi memang terkenal. Jadi kalau disebut siapa orang yang paling baik pada orang miskin, semua orang mesti akan menyebut siapa? Zainab. Saking terkenalnya. Hatta sampai-sampai innahu la yuzkaru ismuha, tidaklah disebut namanya Zainab illa muqtarinan bi ummil masakin, kecuali mesti
gelar di belakangnya itu disebutnya apa? Ummul masakin. Kayak gini Pak, kalau ada orang yang hafal Quran, kan kalau nyebut nama orang itu Ustaz misalnya siapa? Ahmad Al-Hafid, kan gitu kan? Nah, itu sebenarnya bukan gelar ilmiah, bukan gelar akademik kan. Al-Hafid itu hafal Quran, tapi karena dia terkenal sebagai orang yang betul-betul hafal Quran, sampai-sampai julukan Al-Hafid itu disematkan pada di belakang namanya Ahmad Al-Hafid, karena dia hafal Quran. Nah sama begitu disebut Zainab itu mesti diikuti sama Ummul Masakin, ibundanya orang-orang miskin. Kenapa? Lirahmatiha bihim, karena sayangnya Zainab kepada orang-orang miskin. Beliau ini kalau pada orang miskin itu nggak tegaan. Pokoknya beliau punya apa, kalau melihat ada orang miskin membutuhkan, mesti diberikan pada orang. Fa'arada Nabi an yukrimaha, Nabi pun kemudian hendak memuliakan wanita ini. Ini wanita yang mulia, sudah menikah dengan sahabat Nabi yang mulia, suaminya sudah mendapat kemuliaan karena syahid di perang Uhud, dan Nabi ingin menambah kemuliaan bagi perempuan ini, ya, wa yu'wiha, dan melindunginya. Nih salah satu alasan yang bisa Bapak jadikan, ya alasan ya, satu poin yang bisa Bapak jadikan alasan untuk ketika Bapak ingin menikahi janda itu, Bapak ingin melindungi janda tersebut, atau ingin menafkahinya, atau ingin membantu hidupnya. Nah, itu alasan yang dibenarkan. Ya, daripada dia janda gak kerja misalnya, susah hidupnya, biar aku yang menafkahi, Bapak nikahi. Itu sah secara alasan hukum. Ya. Nabi juga ingin melindungi wanita ini. Fatazawwajaha fi Ramadan, kemudian Nabi pun menikahi Zainab ini pada bulan Ramadan minas sanatir rabi'ah, di tahun keempat Hijriyah, ya, tahun 4 Hijriyah. Falam talbas indahu illa qarabata syahraini tsumma matat. Tetapi karena Hafsah sudah sepuh, Zainab sudah tua, setelah menikah dengan Nabi itu hanya bersama Nabi kurang lebih selama 2 bulan. Setelah itu meninggal dunia. Istri Nabi yang masa bersamanya dengan Nabi singkat itu ya ini siapa? Zainab ini. Hanya 2 bulan sampai meninggal dunia. Tetapi statusnya meninggal dunia sebagai Ummul Mukminin, istri Nabi. Besok nanti di surga akan dikumpulkan bersama Nabi. Wa qad nalat syarafal qurbi minan Nabi. Beliau sudah mendapatkan kemuliaan kedekatan dengan Nabi, wa antakuna ihda ummahatil mu'minin, dan menjadi salah satu dari ummahatul mu'minin, ibunda orang-orang yang beriman. Ini apa? Pernikahan Nabi dengan siapa? Zainab. Jarak pernikahan Nabi antara Hafsah dengan Zainab itu kan tidak lama, Pak. Hanya hitungan mungkin bulan. Hitungan bulan saja. Setelah menikah dengan Hafsah, terus beberapa bulan kemudian nikah dengan siapa? Zainab. Nah, itu boleh Pak nikah, terus setelah 15 tahun nikah lagi, terus 2 bulan kemudian nikah lagi. Itu boleh secara aturan, ya. Secara moral ya tahu lah. Nah, dan pas masuk surga. Dan nanti masih ada satu lagi, yang pernikahan nanti satu lagi dengan siapa? Ummu Salamah. Dan ini semuanya terjadi pada tahun 4 Hijriah. Jadi dalam 1 tahun itu Nabi menikah dengan berapa? 3 orang. Nah, yang terakhir nanti di tahun keempat ini, sebelum nanti kita lanjut tahun kelima, satu peristiwa perang yang besar, perang apa namanya? Perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya, nanti kita akan bahas tahun kelima. Dan nanti masih ada satu perempuan yang dinikahi oleh Nabi, namanya adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kisahnya bagaimana? Terus bagaimana proses Nabi nanti melamar Ummu Salamah, terus dialog antara Nabi dengan Ummu Salamah seperti apa, pelajaran-pelajaran dari pernikahan itu apa saja, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan?
menikah dengan Aisyah itu sebelum Nabi hijrah, tetapi baru tinggal serumah, membina rumah tangga dengan Aisyah itu setelah hijrah. Jadi akad nikahnya sebelum hijrah. Terus baru membina dengan Aisyah, tinggal satu rumah dan ya layaknya suami istri itu setelah setelah hijrah. Tapi pernikahannya akadnya sebelum hijrah. Masih di Mekah, masih di Mekah. Kalau tunangan itu gimana Pak? Kalau kita tunangan itu kan sudah ramai ya. Tunangan itu apa dulu? Kalau tunangan itu adalah lamaran. Ya lamaran itu ya namanya khitbah. Khitbah itu melamar. Tetapi gini Pak, kalau baru sekedar lamaran terus terjadi misalnya kalau kita kan tradisi kayak tukar cincin dan sebagainya gitu kan. Itu statusnya itu masih dua orang yang belum menjadi siapa. Lah yang salah di masyarakat itu kalau sudah tunangan seakan-akan sudah terus menjadi apa? Suami istri sudah boncengan ke sana kemari, sudah berdua-dua. Itu salah, Pak. Kalau perempuan sudah dikhitbah itu, ya dia statusnya belum menjadi apa-apa bagi yang mengkhitbah itu, ya baru dikhitbah saja. Hanya saja nanti gini, perempuan yang sudah dikhitbah dilamar tidak boleh untuk menerima lamaran laki-laki lain. Ya, sampai nanti dia misalnya nggak jadi yang mengembalikan lamaran. Jadi tunangan itu ya sebatas apa? Ya kalau kita menyebutnya dalam syariat itu kayak khitbah lamaran, Pak. Nah, terus kemudian kita tungguin dengan apa? Ya tadi lakukan tukar cincin ini dan itu misalnya. Itu hanya untuk mengikat saja. Tetapi sekali lagi statusnya itu belum siapa. Jangan hanya karena sudah tunangan terus misalnya bapak punya anak perempuan, sudah dilamar, udah tunangan misalnya. Terus bapak izinkan dia diajak kemana pun, belum Pak, belum boleh. Ya. Ketika dilamar itu perempuan yang dilamar itu hanya berlaku apa? Dia tidak boleh lagi menerima lamaran laki-laki apa? Lain. Begitu. Baru sah jadi suami istri kalau sudah mobil tuh nikah akad, saya terima nikah dan kawin itu baru sah. Gitu Pak. Jadi tunangan itu ya kalau kita ya sebatas lamaran saja dan itu belum apa-apa, belum menjadi siapa. Bapak juga belum boleh menganggap dia sebagai menantu, ya belum akad, sudah dianggap apa? Menantu. Kalau mau jadi menantu ya segera diakadkan. Itu kalau kita tunangan itu ya sebatas apa? Lamaran, khitbah. Biasanya kan gitu kan? Dilamar terus sekaligus apa? Tunangan. Nah, kalau kita bahasanya kan udah mulai modern Pak. Apa? Bahasanya bahasa Inggrisnya apa? Nah itu kan udah kayak gitu kan. Kalau dulu bahasanya khitbah udah selesai. Terus kalau kayak dashboard ini dan itu terus sampai dekor ini dekor itu undang EO ini itu sampai diabadikan disebar kemana-mana. Nah itu sudah gimana Pak ya? Kalau udah kayak gitu terus gak jadi gimana? Ya sudah gak usah. Kalau bapak nanti gak usah. Kalau mau ngeramein itu ya pas akad itu undang sebanyak-banyak orang apa? Tapi kalau lamaran itu bisa mungkin ya diem-diem. Yang tahu ya keluarga dekat saja lah. Kalau dalam masyarakat ya mungkin undang Pak RT-nya saja sebagai ya untuk lah ya kasih tahu jadi. Nah, tapi tangga kanan kiri itu nggak usah diundang nggak apa-apa. Kalau pas apa? Lamar. Nah, tapi kalau pas akad ya baru nanti semuanya diundang. Gitu. Itu tuh menjaga saja. Karena tadi lamaran itu bukan pernikahan beda dan belum menjadi siapa-siapa. Kamu sudah lamar putriku, tapi jadi ini harus disampaikan. Nanti kalau misalnya putri bapak dilamar laki-laki, bapak harus ngasih nasihat pada laki-laki itu. Enak, kamu sudah melamar, lamaran kami terima, tapi kamu harus ingat kamu belum siapa. Sampai nanti kamu akad nikah dengan menikahi putri saya. Maka kamu harus bertakwa kepada Allah, tidak boleh maksiat. Kamu anakku, kamu juga harus menjaga diri, jangan sampai apa maksiat. Justru ketika setelah lamaran itu masing-masing harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena biasanya kalau orang sudah mulai ada niat untuk melakukan satu kemuliaan ya, dengan pernikahan, itu banyak ujian ya. Bisa jadi nanti ada bisikan-bisikan yang berpotensi menggagalkan pernikahan. Atau potensi kemaksiatan yang terjadi antara dua orang yang sudah tadi. Nah itu makanya harus orang tua itu harus lebih ketat, memang harus berwasiat lah pada anak-anaknya,
kepada calon pisahnya itu untuk bertakwa kepada Allah, memperbanyak puasa sunnah misalnya, atau memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Gitu. Itu Pak. Jadi tunangan ya kalau kita ya kayak khidbah lah ya, mirip-mirip. Kalau idealnya dari tunangan atau setelah itu ke nikah itu berapa bulan? Semakin cepat semakin baik Pak. Jadi kalau masa jarak antara khidbah dengan nikah itu jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Kenapa? Karena kalau terlalu lama Pak, itu peluang setan untuk menjerumuskan itu semakin besar. Iya kan? Ya tadi, karena kalau laki-laki perempuan sudah merasa tunangan itu seakan-akan Pak, itu terkadang itu ada perasaan seakan-akan sudah resmi jadi apa? Suami istri, akhirnya bisa melakukan hal-hal yang harusnya tidak boleh dilakukan karena belum akad. Dan maka sebisa mungkin secepat mungkin. Ya kalau bisa sudah tunangan, pekan depan kita akad nikah. Adapun kalau resepsinya itu nggak masalah mau diundang, yang penting akadnya dulu. Ya akad nikah, ya mungkin kalau belum bisa resepsi atau acara besar-besaran, ya akad nikah undang satu RT dulu. Nggak apa-apa. Pak, ini berhubung anak kita sudah sama-sama cocok, kemudian biar nanti tidak terjadi apa-apa dan tidak ada kemaksiatan, dan kita segerakan saja. Ya kita akan akadnya nanti pekan depan, ya langsung kita akadkan. Adapun resepsinya, ya dia nanti menunggu ya kelonggaran rezeki misalnya. Kalau nggak masalah Pak. Dan nanti resepsi ketika anak sudah hamil, nggak ada masalah. Pas resepsi sudah bawa anak, nggak masalah. Pak, itu resepsi kan biasa kan. Tapi sebisa mungkin akad itu disegerakan. Apalagi kalau anak-anak yang itu sudah saling kenal, Pak, itu jangan lama-lama. Dan kalau perlu ya karena butuh persiapan tadi kan, pekan depan sini lagi kita akad. Ya kita aja. Tapi resepsinya kapan? Resepsinya ya tahun depan misalnya, tidak masalah. Karena nabung dulu misalnya, nunggu ini dan itu dulu misalnya. Jadi kalau ngomong ideal ya nggak ada kata ideal Pak. Ya sebenarnya ya yang kaidahnya itu ya semakin lebih cepat lebih baik, gitu. Lebih cepat lebih baik. Soalnya ada saudara itu sampai setahun itu proses, jadi saya masuk sekarang kan nggak enak ya kan. Setahun kelamaan. Ya harusnya itu ditegaskan lagi Pak. Apalagi kalau sudah lamaran setahun dan belum ada kepastian. Cuma iya saja tapi belum kemudian menetapkan apa tanggal. Itu harus pihak laki-laki harus datang lagi memastikan ini Pak, saya ngelamar udah setahun ini gimana kelanjutannya, jadi apa enggak? Kalau jadi ya ayo segera, kalau enggak ya biar saya nyari yang lain gitu Pak. Jadi pihak laki-laki harus tegas. Kalau dulu saya gitu Pak, saya ngelamar udah lama Pak. Saya ngelamar istri saya itu berbulan-bulan nggak ada kabar, diterima Pak, iya diterima ya nanti kita pertimbangkan dulu waktu kan, tapi nggak ada kabar-kabar kan. Wah, saya minta keluarga datang lagi, gimana kelanjutannya? Serius apa enggak? Diterima apa enggak? Kalau iya ya ayo ditetapkan kapan nikahnya. Kalau enggak ya jelas biar bisa cari ya kalau lain. Makanya datang keluarga datang lagi, makanya baru tetapkan tanggalnya, tanggal sekian bulan sekian kan sudah ada Pak kejelasan. Walaupun saya dulu itu agak lama Pak. Ya, tapi makanya ketika ngelamar itu harusnya dari pihak laki-laki harus sudah langsung bisa meminta kepastian kapan untuk akad nikahnya. Nah pihak perempuan itu jauh-jauh hari juga sudah harus menyiapkan jawaban maksudnya ya. Saya terima apa lamaran dari putra bapak. Nah akad nikahnya insya Allah misalnya bulan depan tanggal sekian hari ini. Harus gitu Pak. Sehingga nanti jelas semuanya. Ya, jelas semuanya. Jangan cuma diterima terus habis itu dibiarkan ngambang. Wah itu potensi setan main besar sekali. Ya, nanti dari yang sudah lamaran ini potensi maksiatnya besar. Terus nanti bisa jadi ada bisikan-bisikan setan yang membuat apa? Jangan sama dia, tolak saja, batalkan saja lamarannya. Ini ada calon yang lebih apa? Aduh, potensi kayak itu besar. Ya. Makanya kalau sudah lamaran itu sesegera mungkin. Pokoknya akad dulu aja Pak. Perkara resepsi nanti walimahnya yang besar-besaran itu boleh agak lama atau nunggu setahun 2 tahun itu nggak ada masalah. Yang penting akadnya disegerakan. Biar kalau ada apa-apa itu sudah resmi jadi suami istri. Gitu. Dan kan malu misalnya gini, baru lamaran terus tiba-tiba
yang perempuan hamil. Coba, sudah dosa bisa menjadi aib keluarga. Tapi kalau sudah akad, hamil kan orang tahu udah resmi jadi suami istri. Yang belum cuma resepsi atau walimahnya. Nanti. Kita banyak jadi jangan sampai setahun, 2 tahun kelamaan, 2 tahun. Laki-laki mana yang tahan loh? Nunggu setahun gitu. Jangan. Kalau ada kesempatan untuk mengingatkan, ya disampaikan. Ya mungkin dengan bahasa tanya, Pak ini kapan mau tanggal nikahnya kapan? Ini kan setahun loh misalnya. Atau sehingga nanti bisa diminta kejelasan pada yang menentukan tanggal kan biasanya pihak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Wong laki-laki kan minta kan. Dan nanti yang menetapkan itu pihak perempuan. Nah itu datang lagi Pak. Kalau untuk menakan kita dengan laki-laki, suruh datang lagi untuk meminta kepastian kejelasan kapan sih nikah. Jangan-jangan diulur-ulur tahu-tahu malah anak perempuan itu dinikahkan dengan orang apa? Lain Pak, ya Pak. Sudah nunggu setahun sia-sia Pak. Gitu. Ya cuma kadang di masyarakat ini kan kita bersinggungan dengan tradisi. Ada yang bilang atau percaya tahun itu nggak boleh resepsi. Ada yang mengaku ada pringkot. Kan repot ya. Betul Pak. Nah itu makanya keadaan masyarakat itu heterogen. Tidak semua memiliki konsep atau pandangan yang sama. Kalau sama-sama paham kan enak Pak ya. Bapak paham, terus calon desa juga paham. Itu insya Allah nggak akan terjadi hal kayak gini kan. Nah yang jadi masalah adalah ketika tadi cara pandangnya beda. Kita pengen anak kita nggak maksiat, pengennya cepat gitu kan. Tapi kita berhadapan dengan calon desa yang mungkin pakai hitungan Jawa. Tadi punya, nah itu di Jawa masih kayak gitu Pak. Nggak boleh dalam satu tahun itu 2 kali apa? Nikah. Terus mungkin nggak boleh ngelangkai kakaknya, ya kan gitu kan? Nah itulah repotnya kita di situ. Nah itu butuh kebijaksanaan untuk apa? Mencari titik temu lah. Ya intinya ya tetap harus dibicarakan dengan baik. Terus dicari titik apa? Temu. Ya kita kan nggak bisa maksa kan. Kalau beliau punya pandangan begitu kan kita maksa nggak bisa. Kalau masih mau nikah dengan anaknya si bapak tersebut ya mau nggak mau terkadang kita harus apa? Ikut. Tapi paling tidak itu ada kejelasan. Jangan kemudian diterima terus nggak ada kepastian. Nggak apa-apa misalnya tahun depan karena tahun ini misalnya kakaknya baru saja menikah misalnya. Tapi tahun depan itu minta tahun depannya itu bulan apa, tanggal berapa. Sehingga nanti paling nggak itu kalau ditanya orang sudah kapan nikah? Insya Allah akadnya tahun depan bulan ini tanggal. Nah, itu ada kepastian. Jadi jangan hanya tahun depan kapan? Karena tahun berikutnya juga tahun depan, Pak. Tahun berikutnya lagi juga tahun. Jadi kepanjangan dari. Ya memang masyarakat kita itu unik ya. Ada karena latar belakangnya berbeda, tradisinya beda, budayanya beda. Ada yang ya tradisi kan. Namanya adik tidak boleh ngelangkai Pak. Kakaknya kan gitu kan. Dalam 1 tahun tidak boleh akad 2 kali. Tidak boleh menikah pada bulan-bulan tertentu. Lah itu yang terkadang menjadi apa? Ya menjadi ya problem lah ya dalam tanda kutip yang harus diselesaikan. Cukup? Kita tetap dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.